Dipersilahkan, Pastor. Terima kasih. Selamat malam saudara dan saudariku yang tergabung dalam kelompok Love Praying Family yang selalu setia hadir bersama-sama untuk berdoa. Pada malam hari ini, malam yang penuh sukacita, karena malam hari ini adalah untuk kami para Karmelit, untuk kita semua yang berdevosi kepada Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Malam hari ini adalah malam Pijili, di mana kita mempersiapkan diri untuk merayakan hari raya yang besar, yaitu esok hari raya Ibu kita Santa Maria dari Gunung Karmel. Sebagai tema permenungan kita pada malam hari ini, saya mengangkat tema Maria sebagai saudara dan ibu. Maria sebagai saudara dan ibu merupakan tugas ilahi yang diberikan atau peran khusus yang diberikan oleh Allah kepada Bunda Maria. Jadi Maria ini bukan hanya sebagai bunda yang melahirkan Yesus secara biologis, tetapi lebih dari itu, rencana Allah menghendaki bahwa Maria menjadi ibu semua orang beriman, ibu yang melahirkan gereja. Baik, sebagai pengantar, saya mengambil perkataan dari Santa Teresa Avila yang mengatakan bahwa Maria bagi para Karmelit adalah saudara dan sekaligus ibu yang menjadi model dalam hidup doa dan menyerahkan seluruh perjalanan iman kepada perlindungannya. Ini menunjuk peran Maria sebagai ibu, yaitu yang melahirkan para Karmelit di Gunung Karmel tentunya, juga Ordo Karmel, dan juga sebagai saudara yang membantu para Karmelit untuk mencapai kesempurnaan iman, pengharapan, dan kasih, yaitu mencapai puncak kemuliaan Karmel, yakni persatuan dengan Allah. Sebagai tema, sebagai inspirasi permenungan pada malam hari ini, saya mengambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan membaca sabda Tuhan. Pembacaan dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Next, kita lihat PowerPoint yang sudah saya siapkan. Kita akan mencoba perlahan-lahan untuk belajar peranan Maria sebagai ibu dan sekaligus saudara bagi kita semua. Pada ayat yang ke-19 dikatakan bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus datang. Injil Lukas menampilkan bahwa Yesus dalam karya pewartaannya tidaklah sendiri. Ia memiliki ibu dan saudara yang selalu mendukung dan ada baginya. Kesetiaan Bunda Maria kepada jalan pemuridan yang ditunjukkan oleh Sang Putra membawanya pada kesempurnaan iman, pengharapan, dan kasih. Sebagai anggota gereja, Bunda Maria adalah yang pertama yang telah menerima iman akan Putra Allah yang ia kandung di dalam rahimnya. Nah, Maria telah lebih dahulu percaya sebelum kita semua pemberitaan Injil itu, yaitu pemberitaan kabar sukacita oleh malaikat Gabriel dengan jawaban yang tentu masih kita ingat hingga saat ini, terjadilah padaku, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Maria sadar akan dirinya dan tugas perutusannya yang tidak mudah. Tugas Maria
yang harus diemban adalah menjadi ibu dari putra Allah. Menjadi ibu bukan berarti hanya melahirkan putra Allah itu, namun harus mendidik, harus membimbing putra Allah ini untuk bisa tahap demi tahap memenuhi tujuan dan panggilan hidupnya, yaitu keselamatan bagi semua orang atau penebusan umat manusia. Selanjutnya kita lihat dalam PowerPoint itu, kesetiaan Maria sebagai ibu Tuhan menjadi kekuatan tersendiri bagi Yesus untuk dapat menyelesaikan tugas perutusannya. Maria selalu berada bersama Sang Putra, baik dalam suka, yaitu kita lihat dalam perjamuan nikah di Kana, Maria juga hadir di sana. Ketika Yesus dan murid-muridnya diundang dalam perjamuan itu, Maria juga hadir di sana. Maupun saat duka di jalan salib Yesus dan di Kalvari, Maria setia menemani Yesus di dalam penderitaannya. Bahkan Maria berdiri di bawah kaki salib. Maria menyaksikan tugas perutusan putranya, mulai dari awal perutusan hingga ketika ia menyelesaikan perutusan itu di salib di Kalvari. Keibuan Maria ditunjukkan dengan memperhatikan dan kewajiban seorang ibu yang membimbing dan mengasuh anaknya. Tujuan Maria memenuhi tujuannya, panggilannya sebagai ibu itu dengan penuh perhatian, memperhatikan Yesus hari demi hari. Perhatiannya, pikirannya hanya terpusat pada Sang Putra, yaitu Putra Allah sendiri. Dan Maria membimbing dan mengasuh Yesus dengan penuh cinta kasih. Maria bukan hanya bertugas melahirkan, namun juga membesarkan Putra Allah, suatu tugas yang tidak mudah. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa membimbing Allah Sang Penciptanya? Seharusnya Allah lah yang membimbing manusia. Maka Maria bisa kita lihat bukan hanya sekedar ibu seperti ibu pada umumnya, tetapi seorang ibu yang telah dipersiapkan oleh Allah sendiri. Ibu yang adalah Allah sendiri. Maka dikatakan bahwa terpujilah engkau yang penuh dengan rahmat, atau terberkatilah engkau yang penuh dengan rahmat, Allah berkenan kepadamu. Bapa berkenan kepada. Kepenuhan rahmat itulah yang memampukan Maria untuk boleh menjalani tugasnya sebagai ibu Tuhan. Meski tidak mudah untuk selalu bersama Sang Putra, Maria tidak pernah putus asa. Ia tetap berusaha untuk ada bersama dengan putranya. Dalam ayat 20 ini dikatakan bahwa orang memberitahukan kepadanya, kepada Yesus, bahwa ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar ingin bertemu dengan engkau. Dalam ayat yang ke-19 kita tahu bahwa Maria tidak bisa berjumpa dengan Yesus karena orang banyak. Seringkali banyak orang membuat Bunda Maria tidak bisa menjumpai putranya secara langsung karena hatinya selalu terpikat bahwa dia harus membawa orang-orang atau putra dan putrinya yang dipercayakan oleh Sang Putra sendiri, Yesus sendiri ketika dia di atas kayu salib, untuk dibawa bersama-sama dengan dia. Jadi Maria menghadap Sang Putra yang telah bangkit, telah mulia, dan menjadi penguasa dari seluruh dunia ini bukan sendiri, tetapi membawa seluruh doa-doa kita, doa-doa orang yang selalu berpasrah kepadanya. Maka seringkali Maria kesulitan untuk bisa berjumpa dengan Sang Putra Allah itu karena kasihnya kepada kita. Tetapi Maria tidak pernah berputus asa. Dia membawa semuanya. Dia selalu membawa di dalam hatinya kita semua dan seluruh apa yang menjadi permasalahan kita bawa di dalam hati oleh Bunda Maria, dibawa di hadapan tahta ilahi, di hadapan Sang Putra. Keinginan untuk berjumpa dengan Yesus menjadi kerinduan satu-satunya bagi Bunda Allah ini. Dengan kerinduan ini, Maria selalu tabah dan rendah hati dalam melaksanakan semua keputusan ilahi yang harus terjadi dalam hidupnya.
ketabahan yang dimiliki oleh Maria, kita melihat bahwa tidak mudah untuk menjadi ibu Tuhan itu. Tidak mudah Maria untuk melihat sang putra ketika barusan lahir harus dikejar-kejar dan dibunuh. Tidak mudah melihat sang putra, yaitu putra Allah, harus berjalan memikul salib dan dihina, bahkan harus mati di atas palang kayu penghinaan. Tetapi ketabahan itu dimiliki oleh Maria, karena Maria selalu memiliki kerinduan dan kerendahan hati untuk melaksanakan semua yang menjadi keputusan Allah. Inilah contoh model keibuan Maria yang membimbing dan bahkan melahirkan umat beriman, yaitu gereja sendiri. Keutamaan ini telah dimahkotai oleh sang putra, jadi keutamaan dari Bunda Maria, Bunda tersuci, dimahkotai oleh sang putra, yaitu sebagai Bunda Gereja. Maria sebagai Bunda Gereja telah melahirkan sang putra, kita, putra dan putrinya, tentu saja di dalam iman. Di dalam iman kita dilahirkan bersama dengan saudara dan saudari kita di mana saja yang selalu percaya kepada Yesus, dilahirkan sebagai bagian dari keluarga Allah. Seperti Yesus dilahirkan oleh Maria, kita pun dilahirkan di dalam iman, menjadi bagian dalam keluarga Allah. Selanjutnya, dalam PowerPoint selanjutnya, para Karmelit dan Ordo Karmel dilahirkan oleh perawan Maria dari Gunung Karmel untuk menjadi putranya. Ini adalah keyakinan dalam sejarah yang telah dialami oleh para Karmelit. Bagaimana peranan Maria sebagai ibu yang dari awal, yaitu ketika abad 11, para tentara perang salib, juga para peziarah yang berkumpul di sekitar mata air Elia, menjadikan Bunda Maria sebagai teladan dan memasrahkan hidup mereka untuk hidup mencapai kesempurnaan sebagai putra dan putri Allah di dalam keheningan. Dan di sana mereka menimba pengalaman itu bersama dengan Bunda Maria. Bunda Maria membimbing melalui teladan hidup rohani. Jadi Pak Karmelit merenungkan di dalam doa dan devosi setiap hari tentang keibuan Maria yang membimbing dan membesarkan mereka untuk mencapai kesempurnaan hidup rohani. Sebagaimana Yesus yang dibesarkan oleh Sang Bunda, para Karmelit dan juga kita semua yang berdevosi kepada Maria diasuh dan dibesarkan dalam keutamaan Maria. Keutamaan Maria telah saya katakan tadi, yaitu kerendahan hati, ratu dari kebijaksanaan, ratu dari kebajikan yang utama yang telah menarik hati Allah untuk turun dari surga dan masuk ke dalam dunia adalah kerendahan hati. Kerendahan hati Maria menjadi kunci untuk bisa membuka bagi kita semua masuk dalam kesempurnaan iman, kesempurnaan cinta kasih. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan pernah mampu memiliki cinta kasih yang murni, baik kepada sesama maupun cinta kepada Allah. Dan Bunda Maria sebagai ibu tidak pernah lalai untuk membimbing dan melindungi putra dan putrinya melalui doa-doanya. Tentunya dalam pengalaman hidup beriman, kita sering mengalami pertolongan dari Sang Bunda ini. Meskipun kadang kita tidak pernah memintanya, tetapi Sang Bunda tidak pernah lalai. Matanya selalu tertuju kepada putra dan putrinya. Di dalam doa Salam Maria, selalu kita mengenangkan akan perlindungan dari Bunda Allah ini. Untuk mendoakan kita ketika kita hidup, kita yang berdosa ini, dan ketika kita mati nanti. Memiliki Maria sebagai ibu artinya menjadikannya model kesempurnaan hidup. Jadi kita yang telah menerima Maria sebagai ibu,
kita berkewajiban untuk meniru cara hidup Maria sebagai model kesempurnaan hidup kita. Tentunya untuk meniru cara hidup Maria, kita harus mengenal dulu bagaimana Maria itu hidup. Memang di dalam kitab suci sangat sedikit sekali perikop-perikop, kisah-kisah yang mengisahkan tentang Maria. Tetapi melalui permenungan rosario, melalui permenungan devosi kepada Bunda Maria, kesaksian para kudus yang menuliskan tentang Maria, misalnya Santo Mary de Montfort, misalnya Alphonsus Ligori, kita bisa mengerti bahwa bagaimana Maria itu dan keibuannya. Bahkan dalam dokumen-dokumen gereja Maria Bunda Allah, kita akan menimba di sana kekuatan rohani dari Sang Bunda. Maka sangat baik bagi kita yang berdevosi kepada Bunda Maria untuk mengenalnya lebih dekat lagi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gereja. Bunda Maria sebagai Bunda kita, saya katakan tadi, tidak pernah lalai untuk selalu memperhatikan putra dan putrinya. Menjadi putra dan putri Maria artinya setia mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ini adalah keutamaan yang diajarkan oleh Maria sendiri, sebagaimana yang Yesus katakan. Jadi dalam perikop ini, ayat yang ke-21, jawaban Yesus kepada orang yang menyampaikan bahwa Maria atau ibunya dan saudaranya ada di luar bukan merupakan penolakan terhadap kehadiran Maria. Sering kita mensalah tafsirkan bahwa ini adalah sikap penolakan Yesus. Yesus lebih mementingkan relasi iman daripada relasi biologis dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya Yesus ingin menegaskan bahwa dia yang datang, dia yang menjadi ibuku, dia yang menjadi saudaraku, mereka itu adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dalam sabda bahagia, Yesus selalu mengatakan bahwa hanya mereka yang rendah hati akan memiliki Tuhan. Lalu dalam Injil Lukas itu tentang kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat, Maria telah menerima kehendak Allah untuk menjadi kehendaknya. Biarlah terjadi kepadaku segala hal menurut perkataan yang dikatakan oleh malaikat itu. Maka dikatakan bahwa mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya menjadi ibu bahkan saudara-saudari Maria. Dalam pernikahan di Kana, Maria menunjukkan kepada kita semua apa yang harus kita lakukan sebagai putra dan putri Allah, sebagai putra dan putri Maria, yaitu dengan melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Segala hal yang dia perintahkan kepadamu, buatlah itu. Dan itu yang menjadi kunci bagi kita untuk bisa menjadi putra dan putri Maria yang sejati, yaitu menjadikan Maria sendiri, ibu kita, menjadi model untuk hidup kita masing-masing. Menjadi putra dan putri Maria juga berarti menjadi saudara dan saudari Yesus. Menjadi saudara dan saudari Yesus, kita diminta untuk mendukung dan setia dalam suka dan duka bersama dengan Yesus. Menjadi saudara artinya kita tahu menjadi seseorang yang selalu mendukung ya satu sama lain. Untuk Yesus kita tidak pernah mempermasalahkan karena dia sebagai saudara yang telah menerima kita sebagai saudara, bahkan akan menjadi sahabatnya. Kamu tidak lagi menjadi hamba tetapi sahabat, karena aku telah memberitahukan segala sesuatu kepada kamu, karena hamba tidak tahu apa yang dikatakan oleh tuannya. Tetapi Tuhan yang telah menerima kita sebagai saudaranya sendiri melalui sakramen pembaptisan, kita pun diajak untuk menjadi saudara Yesus dengan mau setia. Setia untuk apa? Setia dalam suka dan duka, menjalani kehendak Allah di dalam diri kita masing-masing. Sebagai orang Kristen, kita telah diberikan tanggung jawab yang besar untuk hidup
dalam kesempurnaan cinta kasih, sebagaimana Yesus sendiri memerintahkan kepada kita semua. Perintah baru kuberikan kepadamu, hendaklah kalian saling mengasihi. Maka seorang saudara artinya bahwa seseorang yang hidup sehati dan sejiwa, atau dikatakan satu nafas, satu udara, saudara. Jadi dalam menjadi saudara bagi Yesus, kita berusaha untuk menyesuaikan apa yang menjadi kehendak kita, keinginan kita, dengan apa yang menjadi kehendak dan keinginan Yesus. Singkatnya, bahwa kita menyesuaikan diri kita dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Untuk bisa menyesuaikan itu memang tidak mudah, karena harus ada yang namanya penyangkalan diri, penyangkalan kehendak. Kalau kita belum mampu menyangkal kehendak kita dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, maka kita tidak akan bisa menjadi saudara bagi Yesus. Oleh karena itu, menjadi anak-anak Maria merupakan identitas semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Semua yang percaya pada Yesus menjadi anak-anak Maria. Dan identitas itu harus kita penuhi, yaitu dengan memenuhi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa saya putra Maria, saya putri Maria, tetapi dalam hidup jauh dari kesempurnaan, kerendahan hati, iman, pengharapan, dan kasih. Bahkan Maria sendiri telah mengajarkan bukan dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata. Dia pergi setelah menerima kabar sukacita bahwa Elisabet saudarinya mengandung, dia pergi melintasi perbukitan Yudea untuk bisa sampai kepada saudarinya dan membantu persalinannya dan lain sebagainya. Jadi bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata. Dalam anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Maria, bagi para Karmelit dan para devosan, yaitu putra dan putri Maria, dia adalah seorang saudara yang selalu ada dalam suka dan duka. Maria menjadi saudara kita dalam suka dan duka, serta selalu membantu di saat-saat sulit. Seringkali di saat-saat sulit, kita memperoleh kelegaan melalui pertolongan Sang Perawan Suci, Bunda Maria, baik melalui doa-doa novena dan doa rosario. Kita sering mendapatkan kekuatan iman untuk bisa menyelesaikan dan keluar dari permasalahan, kesembuhan dari sakit, dan pertolongan-pertolongan ilahi lainnya. Para Karmelit menjadi saudara dari Santa Perawan Maria dengan setia merenungkan sabda Allah dan berjaga dalam doa. Kemarin kita sudah belajar tentang Maria sebagai guru doa. Kita belajar bahwa kesetiaan Maria untuk selalu merenungkan sabda Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan merenungkannya melalui meditasi itu, kita dihantar untuk boleh menjadi saudara dan saudari dari Bunda Maria. Karena sabda Allah, karena Allah sendiri, sabda Sang Putra menjadi fokus utama dari seluruh perhatian kita. Panggilan hidup kontemplatif adalah panggilan hidup yang berkarakter Maria. Maka para Karmelit diundang untuk menjadi seorang kontemplatif karena memiliki karakter di dalam dirinya, yaitu karakter Maria. Dilahirkan di Gunung Karmel dan selalu dipimpin dan dibimbing dari masa ke masa hingga saat ini untuk menjadi putra dan putri Maria, menjadi saudara dan saudari Maria sekaligus. Dalam diam dan meditasi suci, para saudara Maria menggapai kesempurnaan cinta kasih. Dalam diam dan meditasi suci, menyimpan sabda Tuhan di dalam hati dan merenungkannya adalah meditasi suci yang menghantar setiap putra dan putri Maria mencapai kesempurnaan cinta kasih. Maka kalau kita ingin hidup kita menjadi baik, cara hidup kita, cara pergaulan kita, cara berpikir kita menjadi baik sebagai putra dan putri Maria, maka kita harus meniru Sang Bunda ini. Dengan apa? Dengan selalu merenungkan di dalam hati kita perkataan-perkataan suci atau sabda Allah dan merenungkannya. Dan menjadikan kata-kata itu sebagai pemimpin dalam seluruh hidup kita.
maka segala relasi yang didasarkan pada sabda Tuhan akan membuahkan relasi yang baik. Kita tidak akan menyakiti orang lain, dan kita tidak akan mengecewakan siapapun, dan kita tidak akan merasa dikecewakan oleh siapapun. Karena kita telah memberikan diri seutuhnya bagi Tuhan dan bagi sesama, yaitu dalam kesempurnaan cinta kasih. Sebagai saudara Maria, Maria mengajarkan kepada kita, jadi sebagai saudara, Maria mengajarkan kepada kita untuk maju dalam relasi dengan Allah lewat kebajikan-kebajikan hidup. Jadi untuk maju dalam kebajikan-kebajikan hidup, orang harus bisa hidup sebagaimana yang dihidupi oleh Bunda Suci ini. Ia mengajarkan banyak hal, terutama bagaimana harus bisa maju dalam keutamaan iman, harap, dan kasih, yaitu dengan selalu mempercayakan diri kepada Allah. Dalam situasi apapun, Maria tidak pernah ragu dengan panggilannya. Maria tidak pernah ragu dengan perutusannya. Dan Maria tetap melandaskan seluruh karya atau seluruh apa yang dia lakukan di dalam kacamata iman. Dan juga Maria selalu mengasihi semua orang sebagaimana Allah telah mengasihi dirinya. Kerendahan hati adalah kebajikan utama yang diajarkan oleh perawan Maria kepada siapa saja yang ingin menjadi saudaranya. Jadi siapa saja yang mau menjadi saudaranya, maka ia harus belajar untuk menjadi rendah hati seperti Maria. Dalam kerendahan hati, kita mampu menerima diri dan keterbatasan kita. Ini sangat penting. Kita tidak akan mampu menjadi saudara bagi yang lain, apalagi menjadi saudara dan saudari bagi Maria dan bagi Yesus, kalau kita tidak memiliki keutamaan ini, yaitu kerendahan hati. Bukan hanya kerendahan hati saja, tetapi juga harus mempercayakan diri dalam iman sepenuhnya, yaitu seluruh hidup kita kepada Allah, seperti Maria sendiri. Dalam perjamuan di Kana, tadi sudah saya katakan, Maria mempercayakan sepenuhnya kepada kehendak Allah apa yang terbaik yang harus dilakukan. Maka Maria mengatakan, menunjukkan kepada pelayan untuk melakukan apa saja yang dikatakan oleh Yesus. Bunda Maria mengajarkan kepada kita bahwa apa saja yang dikatakan oleh Yesus harus kita lakukan. Itu yang menjadi ajarannya. Sebagai saudara Santa Perawan Maria, kita diajak untuk berjuang bersamanya untuk menggapai kesempurnaan hidup sebagai anak-anak Allah. Bunda Maria telah mencapai kesempurnaan itu. Dan kita semua yang sedang berziarah ini diajak setiap hari oleh Sang Bunda untuk menggapai kesempurnaan itu. Dan kita percaya melalui perlindungan dan doa-doanya, dan ketika kita sungguh mengikuti teladannya, maka kita akan mencapai kesempurnaan hidup itu, yaitu sebagai kesempurnaan hidup sebagai anak-anak Allah. Doa rosario dan skapulir suci menjadi tanda persaudaraan yang mengikat kita untuk berjuang bersama, menyangkal diri, dan mengalahkan kejahatan dan godaan dosa. Jadi doa rosario yang kita doakan, novena, juga devosi kepada skapulir suci Santa Peran Maria dari Gunung Karmel, itu mengikat kita untuk mampu berjuang. Rosario sebagai senjata rohani, sebagai senjata ilahi, yang mampu untuk mengalahkan amarah, dosa, kebencian, dan iri hati, dan lain sebagainya, akan menjadi kekuatan bagi kita yang menopang kita untuk bisa menyangkal diri dan menjadi putra dan putri Allah, yaitu dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ditopang oleh kekuatan saudara kita yang penuh rahmat ini, kita akan mampu menginjak ular dan menjadi milik Kristus untuk selamanya. Jadi hanya oleh karena pertolongan Santa Peran Maria, kita percaya bahwa kita akan mampu mengalahkan diri kita sendiri. Godaan-godaan dari setan. Kita mampu menginjak ular seperti Maria telah menginjak ular. Kita mampu menginjak ular menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya. Kadang untuk menginjak ular, kita mengalami kesulitan karena tawaran-tawaran ya dari ular atau iblis itu menawarkan hal-hal yang sangat menarik, masuk akal, menyenangkan,
dan lain sebagainya, instan. Tetapi Maria mengajarkan bahwa untuk bisa menginjak ular, kita harus mau menderita dan berkorban. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Maria, harus mengungsi ke Mesir, harus mengikuti jalan salib Yesus, dan setia berdiri sampai akhir di kaki salib. Itulah yang diajarkan oleh Maria, saudara dan ibu kita. Kalau kita mau menjadi saudara dan saudari dari peran Maria dan menerimanya sebagai ibu kita, maka sekali lagi hendaklah kita semua yang pada malam hari ini bersama merenungkan Bunda Maria ini meniru atau menjadikan Maria sebagai model hidup kesempurnaan hidup kita masing-masing. Dan di akhir permenungan ini saya mengutip satu kata, satu kalimat, yaitu kalimat ini hasil dari permenungan saya ketika saya merenungkan bagaimana belajar menjadi anak dan saudara Santa Peran Maria. Untuk bisa menjadi anak dan saudara bagi Santa Peran Maria, maka kita harus siap sedia berada bersama Bunda Maria dalam suka maupun duka. Apa yang menjadi duka Bunda Maria haruslah menjadi duka kita. Apa yang menjadi kesukaan atau kegembiraan Bunda Maria haruslah menjadi kegembiraan kita. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih Pastor Bona. Renungan dan pengajaran yang sangat menyentuh hati ya. Bagaimana mengajarkan kita untuk menjadi putra dan putri Bunda Maria, juga sekaligus menjadi saudara Bunda Maria dan saudara Yesus. Oh ya, sebelum untuk kegiatan selanjutnya, saya mau menyampaikan bahwa besok ada misa Hari Raya Bunda Maria dari Gunung Karmel yang akan dibawakan oleh Pastor Beno Olatage. Pada malam hari ini adalah hari yang istimewa, jadi tidak ada sesi tanya jawab, karena hari ini kita mau mempersembahkan kasih kita kepada Pastor Bona yang hari ini berulang tahun. Untuk Pak Kusnen, silakan. Selamat ulang tahun, Pastor. Terima kasih. Setiap hari ku lalui penuh syukur padamu, segala
hanya telah kau beri. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Pastor Bona, sehat-sehat selalu dan panjang umur. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Happy birthday, sport. Selamat ulang tahun. Buon compleanno, selamat ulang tahun. كل سنة وانت طيب. سلامات ulang tahun. Peganjur yang itu selamat ulang tahun. Happy birthday, selamat ulang tahun. Shera Gorda ed Arte, selamat ulang tahun. Daun lain dan Diana, selamat ulang tahun. Buat compleanno, selamat. Chúc mừng sinh nhật bạn. Selamat ulang tahun. Selamat Pastor ulang Bona. tahun. Terima kasih semua Pak Kusnen dan semua Ya, Ibu Regina juga. Terima kasih banyak atas pengorbanan kalian yang telah menyiapkan semuanya ini. Ya, Pak Kusnen dengan semua. Selamat ulang tahun Romo, sehat selalu. Berkah selalu. kasih KTP LPM Romo. Ulang Kasih tahun Romo. nggak bisa lari dari LPM. Kusnen. Nanti Ibu Cynthia loh. Pastor Bona. Dia dalam pelayanan ya Pastor. Hanya Selamat dalam pelayanan. atas doanya. Jangan lupa Pak Kusnen fotonya. Lei jangan kau aja Kusnen jangan lupa dalam fotonya. Buka videonya semua. Oh ya, Bentar ya. Satu, ada yang halaman kedua ada Ibu Cynthia.
1, 2, 3. Bentar. Nah. Wah. Bentar, Romo, masih banyak yang hadir, Romo. Biar tunggu kasih kesempatan dulu. Tahun Romo. Tolong chat di Tahun Romo. stop dulu ya. Oke, Selamat ditampilkan ulang video tahun, dulu Romo ya. Bona. Oke. Tahun. Halaman 1 ya. 1, 2, 3. Sehat selalu. Ya, selalu oke. Yang kedua ya. Ada Ibu Cynthia, ada Paulalin, ada Suster. 1, 2, 3. Oke. Yang ketiga ya. Yang ketiga ada Ibu, ada Pak Yosef. 1, 2, 3. Ulang tahun, Oke. Terima kasih, Pak. Fotonya. Iya. Nanti dikirim. Ya. Selamat ulang tahun, tahun Romo ya, Bona. Pastor. Sukses selalu. Udah dikasih KTP LPF loh, Pastor. Seumur hidup. Umur hidup loh, LPF loh. Udah dikasih KTP LPF. Golongan darahnya ketahuan, B. Iya. Itu ngarang. Tapi betul barangkali. Itu paspor itu, Pak Kusnen. Wah, pas ya. Wah, hebat ya. Pak Kusnen Betul ya, B ya, Romo ya. Sama Romo, B sama B. Saya juga B soalnya, saya Oh ngarang gitu. aja. Wah, ketahuan deh rahasianya. Bagus sekali Pak Kusnan. Itu tingkatnya menarik sekali. Iya. Special order Ibu Baik, Cynthia. Tahun Pastor Bona. Terima kasih. Selalu sehat. Panjang Iya, umur. terima kasih doanya selalu. Jangan lupa doakan saya juga besok. Ulang tahun Imamat besok yang kedua. Atas hari raya Bunda Maria dari Gunung Karno. Selamat Romo. Besok yang kedua. Masih muda. Pokoknya sukses terus Romo. Masih usia 2 tahun Imamat. Ya. Perjalanan masih panjang. Romo. Masih Iya. santai boleh nih Ibu Iya, Suani mau Dokter. ngobrol-ngobrol boleh nih masih santai. Iya. Romo cerita dong, mengapa memilih Ordo Karmelit? Kan banyak ordo, ada banyak Iya. kongregasi. Coba kasih tahu kami, Romo. Sebab Karmelit ini kontemplatif dan jarang anak muda tertarik. Mungkin. Cerita Yang dong, pertama Romo. dulu saya ini saya cerita dulu, tapi ceritanya panjang, bisa sampai pagi nanti kalau saya Oh, ya cerita. enggak apa-apa. Hanya saya cerita Sambil singkat ngopi saja. nanti, Romo. Ya, Pak Kusnennya sampai ngopi-ngopi. Nggak apa-apa sampai malam juga nggak apa-apa. Kita sediain wine. Menunggu loh. Zoom-nya unlimited loh, Zoom-nya. Oh, unlimited ya. Baik, ceritanya itu saya juga dulu tidak ada kepikiran, belum berkenalan dengan apa itu Karmel, apa itu OCD, apa itu hidup membiara, apa itu hidup kontemplatif. Tetapi waktu itu saya hanya merasa bahwa saya tidak bahagia dengan hidup saya yang di luar. Jadi saya waktu itu sudah kuliah hampir selesai, masih ya semester 6 mau masuk semester 7. Saya pernah berpikir bahwa kok hidup saya kok begini, nanti saya selesai kuliah, saya bekerja misalnya. Lalu bekerja setelah dapat uang, dapat semua yang saya mau, terus saya mau apa? Nah, dari situ saya mulai selalu memikirkan bahwa ya kalau hidup di luar ini kok sepertinya tidak ada sesuatu yang membahagiakan untuk saya. Dan saya merasa tidak bahagia hidup seperti ini. Lalu mulai mencari-cari hidup yang bagaimana yang bisa membuat saya bahagia itu. Lalu mulai mencari beberapa kongregasi yang saya kenal, karena di Jawa juga banyak kongregasi, tetapi waktu itu saya berkenalan dengan kongregasi terapis. Saya pernah pergi ke terapis waktu itu, waktu masih mahasiswa, ya tidak sengaja juga berkenalan, karena diajak untuk retret di sana, saya pergi dan saya ikut retret di sana. Lalu saya merasa tertarik di sana. Oh, ternyata ada hidup yang seperti ini, hidup yang dalam keheningan, dalam doa. Ini yang saya mau, hidup yang begini.
Tetapi waktu itu saya merasa bahwa saya tidak sanggup kalau hidupnya seperti ini terus di dalam ini seperti terapis ini, karena pagi subuh harus sudah bangun dan lain sebagainya, lalu tidur lebih awal daripada yang lain karena kita biasa tidur jam sekian, kita masih bisa ngobrol dan lain sebagainya. Di sana mungkin 7:30, 8:30 orang sudah beristirahat, dan saya merasa mungkin bukan ini. Lalu cari lagi, ambil berjalannya waktu, dikenalkan dengan Karmel itu, cara hidup Karmel yang bagaimana, itu saya mulai mencari-cari sendiri waktu itu, dan dikenalkan dengan salah satu kongregasi Karmelit misionaris, dikenalkan cara hidup para Karmelit itu bagaimana, dan saya merasa langsung tertarik itu, yang ini, yang cara hidup yang begini, ya, cara hidup di dalam doa, lalu ada keheningannya, dan ada persaudaraannya, juga kami selalu ada kerja juga sama-sama, dan itu saya mau yang begitu. Maka saya memilih Karmel waktu itu sudah dalam cita-cita. Semester 7 saya sudah sering datang ke Yogyakarta untuk ya istilahnya live in di biara OCD untuk mengenal OCD itu seperti apa. Lalu setelah saya selesai kuliah, saya tidak langsung masuk ke OCD. Memang waktu itu sempat pikir mau mendaftar waktu itu, tapi itu kami punya rektor di sana di Yogyakarta bilang, kamu pikir-pikir dulu. Kamu coba ini pikirkan baik-baik dulu. Apa kamu betul-betul mau masuk? Ya, saya tidak jadi masuk. Saya masih menunggu lagi 1 tahun lagi. 2008 saya sudah bertekad bulat untuk masuk dalam OCD, dan saya meminta izin untuk masuk dan mengikuti tes dan lain sebagainya di sana, dan saya dinyatakan diterima. Lalu dari saat itulah saya dikirim untuk mengikuti formasi di Flores, di tempat yang saya tidak tahu yang bagaimana itu, pulau yang mungkin hanya ada di bayangan di peta, tapi bagaimana itu di sana, lalu nanti di sana bagaimana saya tidak betul-betul tidak ada gambar sama sekali tentang tempat itu. Dan sungguh saya dibawa di tempat yang sungguh-sungguh terasing, tempat yang sungguh-sungguh sepi, bahkan sampai sekarang belum ada listrik, dan kami masih menggunakan pelita dan genset kalau malam, kalau hanya untuk charge itu Batini Center, lalu juga untuk ya ibadat sore. Tetapi sepanjang malam setelah itu, setelah jam 10 genset padam, dan itu kita tetap dalam kegelapan menggunakan pelita. Dan itu yang saya alami di sana, betul-betul tinggal di tempat yang sepi, tempat yang terasing dan sendiri, bersama dengan komunitas tentunya, tapi sendiri, tidak ada tetangga di sana. Jadi saya mengalami betul-betul dibawa di tempat yang hening, bisa dilatih untuk berdoa, dan itu saya sungguh bahagia di sana. Saya mulai belajar untuk bekerja, ya, kerja tangan, karena selama di Semarang, selama di Jawa, belum pernah saya menggunakan itu yang namanya pacul dan lain sebagainya. Tapi saya di sana harus belajar untuk bagaimana ya bercocok tanam, lalu ada memelihara hewan dan lain sebagainya. Tapi itu saya lakukan semuanya dengan sukacita. Dan itulah yang membuat saya juga heran, kok bisa ya saya bisa melewati semuanya itu. Dan saya bersyukur hingga saat ini saya tetap bahagia di dalam cara hidup ini, cara hidup Karmel ini. Jadi itu singkatnya kenapa saya mau pilih Karmel. Yang pertama karena hidup doa, yang kedua karena keheningan tadi. Itu, dokter, saya sudah menjawab pertanyaan yang sangat berat ini. Luar biasa. Pokoknya kita doakan terus, Rom. Terima kasih, Pak Kusnan. Kita doakan ke Romo tetap setia dan bahagia, dan itu Ya, penting, dokter. Romo, karena sudah menjalankan LPF seumur hidup ya, Ibu Suwani ya. Iya, amin amin. Ini simbol kita, LPF love begitu untuk ya. Romo. Ya, Romo love for you. Ya, Romo. Jadi Ya, Romo ya, termasuk dokter. apa tuh golongan late vocation ya. Jadi sudah selesai kuliah begitu Iya, ya. Ya. ya, Dan itu selesai biasanya kuliah, mantap, Romo. Nah, sekarang banyak begitu ya.
Jadi tidak menempuh dari lulusan SMP, SMA, masuk seminari dulu, menengah, seminari tinggi, dan sebagainya. Ada Ibu Cynthia mungkin mau mengucapkan sesuatu. Kita persilakan Ibu Cynthia. Oh ya. Ya, selamat malam Romo Bonar. Selamat malam Bu, selamat pagi ya di situ ya. Jadi pagi Romo. Oh ya. Ya, saya sangat kagum dengan pengajaran-pengajaran Romo, semuanya itu begitu mendalam dan begitu indah sekali. Tidak gampang Romo untuk mendalami kehidupan Karmelit. Tapi bagi kita semua, dan terutama saya yang suka mengikuti, tapi walaupun kadang-kadang tidak cukup waktu, tapi Bu Regina sering mengirim pengajaran-pengajaran Romo. Oh ya. Saya pelajari dan saya ikuti dengan baik. Terima kasih banyak Romo. Saya juga ini mungkin Romo bisa satu hari menerangkan pemakaian skapuler. Oh ya, bisa. Nah, saya sendiri pakai skapuler, brown skapuler dari dulu waktu diberikan oleh seorang pastor dari Gunung Karmel, Karmelit. Saya pakai terus sampai hari ini. Mungkin para pendoa yang lain juga ingin mengerti pemakaian skapuler dari Bunda Maria, Gunung Karmel. Ya. Terima kasih. Ya, nanti satu kali kita belajar bersama tentang skapuler Karmel. Iya. Ya. Selamat panjang umur ya Pastor Romo. Terima kasih Bu Cynthia. Dan ya. kita doain selalu ya. Terima kasih. Bu Lina, silakan. Untuk pertemuan malam hari ini, kita tutup dengan mohon berkat dan doa dari Romo. Baik. Marilah sebelumnya ada intensi ya. Romo ya. untuk kedamaian jiwa Suster Alexis Sudibyo. Alexis, ya. Yang hari ini dipanggil oleh Bapa di surga. Oh ya, baik. Baik, saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang boleh kita terima sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada dalam surga kami bersyukur kepadamu atas kebaikan dan kasih yang boleh kami alami sepanjang hari ini. Kami mohon berkat-Mu bagi semua orang yang saat ini mungkin belum mengalami kasih-Mu, mengalami dan menyadari kasih dari sesama, atau mereka yang saat ini sedang dalam kesendiriannya. Kami mohon berkat-Mu bagi mereka, semoga sukacita dan kasih-Mu juga menyentuh hati mereka dan menyadarkan bahwa mereka tidak pernah sendiri, namun banyak orang yang selalu mendoakan dan mengasihi mereka juga. Kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara kami, suster yang hari ini telah meninggal, telah berpulang kepadamu. Kami mohon berkat dan pengampunan-Mu, dan semoga Engkau menerimanya di dalam kerajaan-Mu yang abadi. Kami mohon berkat-Mu untuk malam hari ini, istirahat kami, dan juga seluruh aktivitas yang mungkin masih tersisa dari kami masing-masing, untuk Ibu Cynthia yang akan memulai hari ini. Semoga berkat-Mu selalu melimpah kepada kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat malam untuk semuanya. Selamat malam.